Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran seni budaya pada hari ini dengan topik menggambar ilustrasi. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan pelajaran, Pak mengajak kita untuk berdiam sejenak dan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke teman-teman sekalian, setelah kita hening sejenak dan berdoa bersama, kesempatan yang pertama adalah Pak akan mengajak kita untuk masuk dalam pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Setelah pada minggu lalu kita belajar tentang menggambar model. Untuk itu langsung saja kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis dan karakter objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, siswa mampu menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Ya, oke teman-teman, setelah Anda mendengar kata ilustrasi, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Coba Anda perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 menggambarkan demikian, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Ya, Anda juga bisa cocokkan dan melihat dari buku paket yang sudah dibagikan kepada Anda. Ya, tentu tidak beda jauh. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya dalam diri, oh gambar 1 ini seperti ini, gambar 2 ini seperti ini. Jadi 1 sampai 6 ini merupakan bagian dari gambar ilustrasi. Ya, oke, kita lanjut. Ya, teman-teman, setelah Anda mengamati gambar ilustrasi di atas, silahkan tuliskan hasil pengamatan Anda pada kolom di bawah ini. Ya, jadi ini tugas 1 ya. Setelah Anda memperhatikan gambar tadi, ya, nanti setelah pembelajaran ini Anda melihat kembali materi ini, lalu Anda menuliskan ya nomor, sesuaikan dengan nomor gambarnya tadi kok, nomor 1 ini seperti apa, nah teknik menggambarnya itu seperti apa, dan jenis ilustrasinya ya. Nah itu jenis ilustrasinya termasuk jenis ilustrasi apa ya, nanti Anda peroleh pada materi selanjutnya ini. Ya, oke teman-teman. Nah, setelah kita memperhatikan gambar, nah, yang pertama ini adalah kita akan melihat pengertian menggambar ilustrasi. Nah, pengertian menggambar ilustrasi itu apa? Ya. Nah, satu ilustrasi merupakan gambar yang memperjelas ide, cerita atau narasi, ya. Memperjelas suatu ide atau narasi, ya, suatu kemampuan berpikir seseorang, ya, yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nah itu merupakan bagian dari ilustrasi, ya. Jadi ini pengertian. Nah, adapun tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi, ya. Jadi itu untuk bisa memperkaya narasi atau suatu cerita. Yang ketiga, fungsi dari ilustrasi untuk menghidupkan sebuah cerita, ya, sehingga memang cerita yang digambarkan itu menarik, ya, hidup, ya, orang itu bisa tertarik, ya, ketika melihat ataupun menyaksikan langsung
bagaimana bentuk gambar ilustrasi itu. Nah, yang berikut adalah manfaat. Manfaat ilustrasi itu merupakan ya untuk merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita, serta membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita akan lihat sebentar. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Jadi gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau juga hitam putih, ya. Tadi Anda sudah memperhatikan gambar, ya. Ya. Nah, yang berikut teman-teman adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, yang pertama ini adalah kartun, ya. Teman-teman boleh memperhatikan di buku Anda juga di sini, ya. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor yang bersifat menghibur. Wujud kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna, ya. Jadi teman-teman, ya, bentuk kartunnya seperti ini. Jadi kalau Anda di rumah punya buku yang bercerita kartun, ya, Anda lihat gambarnya pasti tidak beda jauh. Ini. Oke, kita lihat yang berikut adalah karikatur, ya. Nah, jadi karikatur ini menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran, ya. Ya, objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan, ya. Teman-teman boleh memperhatikan gambar ini, contoh ilustrasi dalam bentuk karikatur, ya. Ya, Anda bisa memperhatikan juga contoh-contoh lain yang karikatur banyak yang menarik, ya. 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 Yang berikut adalah komik, ya. Gambar ilustrasi dapat dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita, ya. Jadi ini alur cerita, jadi dia berkesinambungan, ya. Jadi dari dia alurnya itu selalu, ya, maju, ya, alur maju. Jadi kalau dia mulai bercerita dari A nanti naik B, C sampai Z, ya. Jadi berceritanya maju, ya. Nah, jadi dia berkesinambungan, ya, dari bangun pagi sampai beraktivitas sampai sore, ya, sampai tidur. Jadi bercerita, ya. Nah, itu. Jadi melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat, ya. Yang Anda perhatikan gambar ini, ya. Jadi menarik, ya. Pak juga selalu suka baca ini komik karena ceritanya itu menarik, ya. Nah, ada jawaban-jawaban yang memang membuat kita jadi terhibur, ya. Nah, yang berikut adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi karya sastra bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ya, Anda perhatikan ini. Ya, contohnya di sini. Ya. Nah, yang berikut ini adalah vignette. Jadi, vignette adalah gambaran ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas. Ya, jadi teman-teman, ya, jadi vignette ini kebanyakan orang menggunakan untuk tato, ya. Ya, Pak juga dulu waktu SMA itu hobi sekali menggambar ini, ya. Jadi biasanya di bagian-bagian bawah buku kita atau kertas, ya, buku bacaan, ya, kebanyakan juga ada di pojok, ya, di bagian pojok buku, ya. Jadi itu untuk memperindah, ya, memperindah bidang kertas yang kosong, ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi ada berbagai macam gambar lain yang teman-teman juga nanti bisa perhatikan di internet, ya. Banyak sekali yang menarik, ya. Ya, teman-teman. Nah, setelah kita melihat jenis-jenis gambar ilustrasi, sekarang yang berikut adalah kita melihat bentuk objek gambar
ilustrasi, ya. Nah, yang pertama adalah manusia, ya. Anda perhatikan gambar ini. Yang kedua hewan, ya. Yang ketiga tumbuhan, ya. Jadi bentuk objek gambar ilustrasi itu ada 3 macam. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Teman-teman boleh nanti memperhatikannya di buku paket Anda dan lihat dan membaca lagi, ya, kira-kira objek gambar ilustrasi manusia itu seperti apa, ya. Jadi hanya memberikan intinya saya seperti ini. Silahkan nanti Anda membaca lagi di buku. Nah, yang berikut adalah alat dan bahan menggambar ilustrasi, ya. Jadi teman-teman menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah, ya. Jadi ada 2 teknik, ya. Nah, yang pertama adalah teknik kering. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dan teknik kering seperti pensil, ya, arang, kapur, krayon, dan bahan lain yang tidak memerlukan air. Jadi kering, ya, tidak boleh basah, ya. Jadi menggambar ilustrasi dengan teknik ini tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Jadi kita bisa langsung menggambar, ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan bahan yang memerlukan air atau cairan. Nah, yang kedua adalah teknik basah, ya. Jadi teknik basah, alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik ini berupa cat air, tinta, ya, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer atau pelunak, ya. Jadi ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Jadi 2 teknik ini biasa berbeda, ya. Teknik kering dan teknik basah. Jadi hasilnya juga pasti berbeda, ya. Nah, yang berikut ini adalah proses menggambar ilustrasi. Jadi teman-teman, beberapa tahapan atau proses dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita terlebih dahulu menentukan tema, ya. Jadi ketika kita menggambar ilustrasi, kita harus menentukan tema. Kira-kira objek apa yang nanti akan saya gambar, ya. Tema, ya. Jadi seperti itu. Dengan tema itu akan bisa merangsang imajinasi kita untuk berilustrasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat, ya. Menentukan jenis gambar ilustrasi. Kira-kira jenis gambar ilustrasi yang kita gambar itu apa? Ya, apakah karikatur kah, komik, ya, vignette, ataupun, ya, contoh gambar ilustrasi lainnya, ya. Nanti Anda boleh perhatikan itu. Yang ketiga adalah menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan pada objek gambar, ya. Jadi untuk irama, komposisi, proporsi ini kan ada di kelas 7 itu ada. Jadi, ya, dia harus, ya, punya dimensi tertentu, ya, ukuran-ukuran, ya, gambar, ya, kesamaan irama, komposisi, proporsi, ya, bidang tertentu, memiliki keseimbangan, ya, kesatuan objek gambar, ya. Jadi warnanya juga sama, ya, sisi kiri, sisi kanan juga ada sama. Jadi itu Anda bisa perhatikan bagaimana menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Perhatikan di materi kelas 7, bisa lihat di channel pembelajaran kita ini. Yang berikut adalah menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi, ya. Ya, harus ketika Anda menggambar itu, ya, sesuaikan dengan cerita dan narasi, ya, sudah Anda konsep. Dan yang terakhir adalah memberikan arsiran atau warna objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi berikanlah warna biar menarik, ya. Ketika Anda melihat kembali, hasil karyaku ini menarik. Orang lain melihat juga bisa memberikan sebuah respon yang positif, ya. Jadi seperti itu, ya. Kira-kira ini proses menggambar ilustrasi. Nah, teman-teman, kira-kira ini untuk materi kita pada hari ini, ya. Jadi tidak terlalu banyak, ya, singkat. Selebihnya Anda boleh mengerjakan secara mandiri dan belajar secara mandiri pada buku paket yang sudah dibagikan kepada Anda. Dan terakhir ini Anda boleh mengerjakan tugas, ya. Ada tadi sudah tugas 1 sudah, dan tugas 2 ini sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi, ya.
Anda lihat kembali kira-kira jenis ilustrasi tadi apa, menjelaskan ya, sehingga mengingatkan kembali Anda, dan pada ujian itu Anda tidak lupa ya, Anda mengerjakan dengan baik ya, dan ada pemahaman ya. Yang kedua, membuatlah sebuah gambar ilustrasi sesuai dengan cerita ya. Jadi buatlah sebuah gambar ilustrasi, silahkan Anda pilih mau gambar komik, gambar karikatur ya, atau jenis gambar ilustrasi lainnya. Jadi silahkan Anda buat. Jadi setelah itu Anda bercerita ya. Nah, ya, jadi seperti itu, menjelaskan apa yang Anda gambarkan. Silahkan Anda belajar teman-teman, dan pada pekan yang akan datang kita langsung masuk pada pembelajaran seni budaya. Yang berikut adalah belajar tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah ya. Jadi persiapkan diri untuk materi minggu depan, dan demikian materi minggu depan pasti merupakan materi terakhir untuk persiapan diri mengikuti ujian mid semester. Demikian yang Pak sampaikan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye, terima kasih.